Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, sesi kali ini saya akan memberikan satu diskusi tentang ikhlas itu sungguh-sungguh dan bersih hati. Menarik, kita bicara soal keikhlasan dengan berbagai macam ragamnya. Dalam hal ini saya akan bawakan satu kisah seorang tua yang sangat rajin melaksanakan salat berjamaah di masjid. Antara rumah dan masjidnya ada jarak sekitar 300 meter. Dan jalan antara rumah dan masjidnya itu kalau sehabis hujan turun licin dan becek karena banyak air yang mengenang di antara jalan-jalan tersebut. Teman-teman yang saya cintai, pada suatu waktu salat maghrib tiba, Pak Tua tadi bersegera menyiapkan diri, berwudu, memakai baju rapi, berjalan dari rumahnya menuju masjid. Di tengah jalan, Pak Tua terjatuh. Bajunya kotor, sarungnya kotor. Maka Pak Tua pulang kembali ke rumah, mengganti semua itu, membersihkan badannya, serta berwudu kembali. Berangkatlah untuk kedua kali Pak Tua dari rumah ke masjid. Untuk yang kedua kalinya, lagi-lagi Pak Tua terpleset dan terjatuh. Pak Tua memiliki motivasi yang betul-betul kuat untuk melakukan salat maghrib berjamaah. Pak Tua kembali ke rumahnya dan lalu menyiapkan kembali baju-baju lain yang bersih sehingga beliau pakai untuk kemudian pergi ke masjid. Nah, pas keluar dari rumah untuk yang ketiga kalinya, tiba-tiba ada seorang anak muda yang gagah perkasa, tinggi, besar, menawarkan jasa untuk menggendong kepada Pak Tua. Pak Tua, Bapak mau ke masjid lagi? Ya, kata Pak Tua. Mari Pak, saya gendong. Saya khawatir Bapak terjatuh kembali untuk ketiga kali. Oh baik, kata Pak Tua. Tanpa banyak pikir, Pak Tua langsung bersedia untuk digendong oleh si anak muda. Berjalanlah si anak muda dari rumah ke masjid. Dan sampai ke masjid sebagaimana biasa Pak Tua masih kebagian untuk berjamaah sholat maghrib. Pak Tua sholat zikir ala kadarnya. Setelah selesai, Pak Tua keluar dari masjid dan ternyata anak muda yang gagah perkasa tadi masih menunggu Pak Tua di emperan masjid. Berdiri, Pak Tua, mari aku antar kembali ke rumahmu. Oh baik, kata Pak Tua. Pak Tua digendong kembali oleh anak muda pulang menuju rumah. Teman-teman yang saya cintai, setelah sampai di rumah, Pak Tua turun dan baru terpikir oleh Pak Tua, ini siapa anak muda yang gagah, kuat, begitu tulusnya, begitu baiknya sehingga menolongku pergi ke masjid untuk berjamaah maghrib dan tidak meminta imbalan apapun. Lalu Pak Tua tanya, hai anak muda, terima kasih. Tapi ngomong-ngomong engkau siapa? Begitu baik menolongku. Apa kata anak muda? Aku iblis. Pak Tua langsung terperanjat, kaget. Loh, kok iblis begitu baik, begitu tulus menolongku untuk melakukan salat berjamaah di masjid? Ya, kata iblis tadi. Kenapa aku menolongmu? Begini Pak Tua. Waktu kau jatuh pertama, seluruh dosa dan kesalahanmu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kau siap-siap lagi dan lalu kau kembali lagi ke masjid, kau jatuh yang kedua. Seluruh keluargamu diampuni oleh Allah. Dan aku khawatir, kata iblis, engkau jatuh yang ketiga, seluruh orang yang ada di masyarakat sekitarmu akan dimaafkan, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang saya cintai, jadi iblis melakukan siasat. Seolah-olah iblis melakukan satu kebaikan kepada kita, tetapi di balik itu sebetulnya ada niat jahat, ada niat untuk mengurangi berbagai macam pahala ibadah dari yang kita lakukan. Nah, jadi iblis tidak selalu menjerumuskan orang ke jalan yang menurut orang tersebut memang menyusahkan dan juga mungkin akan memberikan efek yang buruk, tapi iblis juga memberikan tawaran-tawaran yang sifatnya justru baik, tapi secara spiritual di balik kebaikan-kebaikan itu mengurangi nilai-nilai spiritualitas kita,
dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Pak Tua yang tadi diceritakan tadi itu memiliki satu keikhlasan memang betul, dan keikhlasan itu ditunjukkan oleh usahanya yang sungguh-sungguh. Yaitu apa? Sungguh-sungguh ingin melakukan ibadah 5 waktu berjamaah di masjid. Teman-teman yang saya cintai, hal lain untuk melengkapi ini, selain tadi ikhlas itu adalah sungguh-sungguh, sekaligus ikhlas juga harus tercermin dalam kebersihan hati dan jiwa. Suatu hari Rasulullah di depan para sahabatnya bersabda, sebentar lagi ada orang dari desa akan datang dan dia adalah penghuni surga. Tidak lama kemudian orang tersebut datang, para sahabat bertanya, Rasul menyatakan engkau adalah calon penghuni surga. Apa kira-kira rahasiamu, keistimewaanmu sehingga Rasul menjaminmu menjadi penghuni surga? Orang itu berpikir lalu berkata, aku tidak punya keistimewaan apapun. Mungkin satu keistimewaanku yang dianggap oleh Rasul itu baik. Apa? Kata sahabat, lalu orang itu menjawab, aku tidak pernah memiliki rasa dendam kepada orang lain. Meski orang lain itu telah berbuat menurutku tidak baik, menurutku memfitnah dan sebagainya. Teman-teman yang saya cintai, saya akan akhiri sesi ini. Semoga ada manfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.